memulai karir di bidang perhotelan saya di tahun 2010, yaitu di Uni Emirat Arab di Dubai, ya, sebagai lifeguard, gitu ya, sebagai penjaga pantai lah. Terus kemudian sebagai tim leader di salah satu waterpark terbesar di dunia, nomor 3, yaitu namanya Welwadi. Terus kemudian 2012 saya dipromosikan menjadi training eksekutif di salah satu jaringan hotel terbesar di negara Timur Tengah, yaitu di Jumeirah. Terus kemudian tahun 2014 saya kembali ke Indonesia. Di situ saya sebagai training manager di salah satu resort bintang 5 di daerah Seminyak. Terus lanjut kemudian di Karma Group sebagai group head training, karena memang saya cinta banget sama mengajar ya. Karena saya latar belakangnya sebagai dosen, dan juga kenapa saya benar-benar masuk di dunia perhotelan itu di bagian training, di bagian HR. Tahun 2017 baru kemudian saya melangkah masuk ke dunia HR atau SDM ya, sumber daya manusia. Dan di tahun 2018 saya keluar sebentar dari Bali, saya menuju ke Ciater. Mungkin teman-teman tahu yang di daerah Bandung, Lembang, mengarah ke Kabupaten Subang. Di situ sebagai HR Director, dan terakhir sebagai General Manager di Surga Villa Estate. Jadi ini adalah pengalaman pekerjaan saya, lebih banyak memang menghabiskan di dunia training dan HR. Nah, sebenarnya seperti apa sih The Surga itu sendiri? Nah, nanti kita bisa lihat sampai di mana persiapan kami di dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, mungkin buat teman-teman yang bertanya apa sih The Surga ini, seperti apa sih gitu. Nah, ini nanti saya coba bagi, mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton TikTok-nya atau mungkin IG-nya Atta, atau mungkin juga Instagram-nya Aurel maupun Atta Halilintar juga, mereka pada saat setelah resepsi di Jakarta mereka menginap di sini selama 2 hari. Nah, ini adalah properti di mana saya bekerja, dan bagaimana kami menerapkan protokol kesehatan dalam menyiapkan apa ya namanya dunia baru dari akibat dari pandemi. Sorry, maaf.
Oke, jadi itu adalah The Surga Villa Estate atau properti di mana saya bekerja sekarang, terdiri dari 2 villa dengan 13 kamar eksklusif dan luxurious karena memang sedikit terletak di pinggiran bukit di Ungasan di daerah Pantai Melasti. Nah, seperti yang tadi saya katakan, hari ini saya kebetulan mendapatkan satu kepercayaan untuk membawakan materi. Sebenarnya materi ini terkait juga dengan latar belakang saya di dunia perhotelan, terutama di human resources dan juga training, ditambah juga dengan bagaimana kita di dunia, khususnya di dunia perhotelan ya, menyikapi situasi dan kondisi pandemi pada saat ini. Kalau melihat dari perjalanan karir saya, sebenarnya saya menamatkan S1 saya di Universitas Parahyangan Bandung. Sebenarnya saya pengen banget itu waktu itu lulus SMA pengen masuk UNER ya, tapi mungkin memang belum beruntung. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan buat saya diundang oleh TPKK UNER untuk berbagi atau sharing pengetahuan di kampus UNER. Nah, saya menamatkan S2 saya di Ohio State University, mengambil jurusan komunikasi politik, dan kemudian S3 saya di American University di Dubai, saya mengambil studi atau penelitian tentang konflik Timur Tengah, Palestina-Israel. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya sama dunia perhotelan. Nah, ini artinya apa? Ini kesempatan juga buat semua teman-teman atau adik-adik. Artinya, saya pengen masuk perhotelan tapi belum bisa diterima di sekolah perhotelan. Apakah bisa saya masuk ke dunia perhotelan? Sangat bisa. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak pede. Karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa saya yang dari jurusan hubungan internasional, bahkan ada juga dari jurusan manajemen, mereka juga bisa bekerja di dunia perhotelan. Nanti saya akan sharing seperti apa sih kesempatan yang bisa didapatkan oleh teman-teman atau adik-adik semua yang memang kebetulan sekarang lagi mengambil jurusan perhotelan ya. Oke, ini judulnya lebih kepada Renewals of Human Resources and Redefining Hospitality and Tourism Industry. Jadi gimana sih kita sekarang dengan situasi dan kondisi sumber daya manusia di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, dan bagaimana kita bisa menyikapi, orang bilang kita ini di dunia pariwisata sudah bukan jatuh lagi ya, tapi sudah tiarap gitu ya. Nah, saya terutama di dunia perhotelan juga merasakan itu karena tadinya di awal-awal tahun 2020 pada saat pandemi sudah mulai berlangsung di Wuhan, itu saya masih ingat Februari, itu saya baru masuk di Bali di awal Januari, masih tinggi-tingginya, bahkan bisa dibilang itu adalah setelah tahun baru di 2019 masuk ke 2020 masih sangat tinggi jumlah kunjungan wisata di Pulau Bali. Nah, di tahun 2020 dan 2021 semua berubah. Ya, saya bisa bilang artinya mulai dari kuliah sekarang offline, semuanya menggunakan Zoom, menggunakan platform, banyak hal, gitu ya. Jadi artinya segala sesuatu berubah sangat cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca buku yang judulnya adalah How to Survive Change That You Didn't Ask For, kita nggak pernah minta perubahan ini. Tiba-tiba aja COVID ini datang, tiba-tiba pandemi ini datang, dan kita saat ini sedang mengalami, orang bilang namanya second wave, gitu ya. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menduga bahwa tahun 2020 Februari sampai dengan saat ini itu adalah tahun-tahun atau waktu periode di mana kita merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya orang untuk mencari pekerjaan, orang di PHK, orang dirumahkan tanpa gaji, terus kemudian banyak sekali bisnis yang tutup, banyak sekali usaha-usaha yang bangkrut gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi di Bali sendiri? Data terakhir yang saya dapat di bulan April tahun 2021 itu sudah kurang lebih hampir bisa dikatakan 80% hotel mulai dari bintang 5 sampai dengan non bintang itu semuanya terdampak gitu ya. Nah, ini saya coba share prediksi. Ini adalah baru prediksi ya. Prediksi pariwisata Indonesia, dan ini saya dapatkan infonya di tahun 2020 pada saat awal-awal Indonesia terkena oleh
pandemi COVID. Gitu ya. Kalau misalnya bisa lihat dari kunjungan wisata asing tahun 2020 itu di bulan Januari bisa lihat itu masih tinggi banget, ya bisa 1 juta lebih. Terus kemudian Februari sudah mulai itu, artinya Indonesia sudah ada pasien 01 dan pasien 01, 02, 03 ya, yang saya ingat berasal dari Depok, yang kebetulan pasien 02-nya itu adalah mantan mahasiswa saya, gitu ya. Nah itu di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Juli itu semua bisa dibilang nggak karu-karuan angkanya, gitu ya. Karena pemerintah pada saat itu sedang menyiapkan langkah-langkah dan artinya belum sama sekali memutuskan untuk menutup border atau menutup jalur transportasi. Nah, kemudian bisa dilihat dari sini catatan kerugian kita di sektor pariwisata. Ini ingat ya, baru prediksi ya. Gitu ya. Di tahun Januari April 2020 aja kurang lebih prediksinya katanya sekitar 4 miliar. Ya. Kalau mau tahu di terakhir di bulan Februari ini sudah angkanya sudah 2 digit. Gitu ya. Kehilangan potensi pendapatan, potensi baru prediksi ya. 2.000 hotel pada Januari sampai dengan April adalah 30 triliun. Nah, di bulan Januari tahun 2021 sudah bukan 2.000 hotel lagi. Ini di seluruh Indonesia termasuk mulai dari yang hotel yang non bintang, yang bed and breakfast, gitu ya, sampai dengan yang bintang 5. Ini angkanya sudah bukan 2 digit lagi, tapi sudah 3 digit. Ya. Kerugian 8.000 restoran dari bulan Januari sampai dengan April 2020, 40 triliun. Kerugian maskapai penerbangan, ini masuk di hitungan US dollar ya. Kerugian agen wisata. Kalau mungkin teman-teman atau adik-adik pernah mendengar gitu ya, Garuda pada saat ini sedang mengalami masa sulit, terus kemudian juga dengan Lion Air ataupun juga dengan beberapa penerbangan-penerbangan lain yang mereka bisa dibilang kebanyakan menyewa kan pesawatnya. Nah, ini baru prediksi pada saat itu, dan yang terjadi adalah itu sudah di luar dugaan di bulan April sebelum terjadinya PPKM darurat pada saat itu. Ya, jadi bisa dibilang ini prediksi yang memang sudah yang dipikirkan oleh pemerintah ataupun oleh para peneliti gitu, bahwa kita akan mengalami yang namanya masa suram pada saat itu. Ya, ini diambil pada tahun 2020. Ya, ini kita ngomong baru sektor pariwisata loh ya, belum sektor-sektor industri yang lain. Oke. Dan kemudian ini saya bicara tentang khususnya di Provinsi Bali. Ya, dari bulan Mei 2021 kemarin. Ini masih belum PPKM ya. Masih belum PPKM darurat. Bisa dilihat di sini jumlah wisatawan mancanegara langsung ke Bali ya. Jadi nggak singgah dulu ke Jakarta, biasanya langsung ke Bali. Ya. 2020 bisa dilihat angkanya ya, semakin lama semakin turun. Oktober November ini naik karena mau Natal dan Tahun Baru. Ya. Begitu Januari 2021 ambruk. Mei ini 8 ya. Ini masih ada Juni. Juni ini sudah dibilang 0. Ya. Tidak ada penerbangan langsung dari luar negeri ke Bali. Jadi ini adalah data catatan yang saya dapatkan juga dari Dinas Pariwisata dan juga Badan Pusat Statistik. Kunjungan ya, ini kunjungan ya. Belum lagi untuk mereka yang menginap di hotel. Nah, ini angka dari ini sudah kita kalau bisa dibilang sudah nggak karu-karuan, gitu ya. Rata-rata lama menginap hotel, tamu hotel menginap itu mereka rata-rata cuma 2,02 hari. Kalau menginap di Bali itu biasanya pasti kalau nggak di atas 2 hari, 3 hari, atau paling nggak kalau bersama keluarga seminggu lah, gitu ya. Nah ini angkanya juga sudah 10,30% ini di Mei 2021. Ya, saat ini sudah 1 digit. Ya, di bawah 10%. Ini padahal bulan Mei loh, baru kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Nah, sementara ini hotel bintang, artinya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau yang non bintang yang tidak ada bintangnya sama sekali, termasuk saya ya. Jadi properti saya itu adalah villa luxurious yang memang tidak pakai bintang. Jadi beberapa properti itu memang menyematkan bintangnya itu untuk prestisius. Gitu. Tapi kalau misalnya di tempat saya memang sengaja untuk tidak memilih menggunakan bintang karena buat saya bintang itu seperti yang saya bilang adalah prestisius. Tapi kalau misalnya orang menginap di sini,
seharusnya mereka akan bercerita dari mulut ke mulut sehingga mereka tahu bahwa oh nggak perlu bintang sebenarnya hotel atau apa namanya villa itu. Karena kenapa? Yang dirasakan orang adalah experience. Dan experience itu nggak perlu harus bintang. Ya, itu menurut saya. Oke, ini juga sudah bisa dibilang 5,29%. Sudah satu digit ini, gitu kan? Dan orang menginap rata-rata di non bintang itu 1,5 hari. Seharusnya hotel-hotel yang non bintang itu lebih murah daripada yang hotel bintang. Kalau mungkin hotel bintang masih bisa harganya di atas 300, 400, 500 lah. Tapi kalau yang non bintang ada yang 150, ada yang 200, paling maksimal adalah tidak lebih dari harga 400. Ya, biasanya mungkin mereka menginap di non bintang itu bisa lebih dari 1 minggu, bahkan 10 hari atau bahkan 2 minggu. Ini sekarang rata-rata ya tingkat penghunian kamar atau TPK-nya ini adalah 1,51 hari. Kebayang kan? Itu di bulan Mei. Gitu. Belum darurat, PPKM darurat. Nah, sekarang apa visinya pemerintah? Apa visinya pelaku hotel atau pelaku bisnis pariwisata? Visinya sekarang apa sih gitu? Jadi apa yang harus kita persiapkan? Ya, yang pasti sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya pemerintah mengizinkan gitu ya turis untuk datang ke Bali, marketnya sendiri bagaimana? Mungkin teman-teman atau adik-adik masih ingat ya kita di Bali itu rencananya tanggal 9 Juli besok itu sebenarnya mencanangkan untuk membuka border, artinya penerbangan dari luar negeri untuk datang ke Bali. Tapi sekitar 1 bulan yang lalu sih kami sudah merasakan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi dan memang ya akhirnya memang ditunda oleh Pak Sandiaga Uno ya karena melihat situasi dan kondisi seperti sekarang. Padahal sebenarnya sudah dipersiapkan gitu. Artinya di fase pertama yang kita incar dulu adalah local hospitality market. Ya, local hospitality market itu adalah orang-orang bule yang tinggal di Bali, yang artinya mereka stranded, yang artinya mereka memang punya bisnis, artinya mereka memang yang tidak mau pulang ke negaranya, artinya memang mereka yang punya kitas atau punya kitab. Ya, itu local hospitality market. Yang kedua adalah high-end lokal atau domestik. Ya, mungkin teman-teman atau adik-adik yang datang ke Bali itu kami anggap adalah high-end lokal, gitu, artinya domestik, wisatawan domestik. Itu yang kami kejar dulu. Kenapa? Karena mereka inilah yang kita anggap sekarang menjadi tuan di rumahnya sendiri. Karena mereka datang ke Bali, boleh dibilang dalam 4-5 bulan ke belakang ini wisatawan domestik sangat mendominasi. Ya. Terus kemudian di fase kedua kita menyiapkan National Tourism Market. Ya, National Tourism Market ini buat mereka misalnya yang domestic traveler itu di situ ada FIT itu free individual travel ya. Nah, artinya apa? Jadi mereka ngejual paketnya itu enggak dalam satu paket. Jadi misalnya ngejual tiket sendiri, ngejual paket, misalnya paket ke Ubud atau paket ke ke Jimbaran. Nah, itu dijual persatuan, parsial, ya FIT. Nah, kalau yang grup ini mereka menjualnya secara artinya gini, satu keluarga 10 orang. Oke, kita akan bawa ke Ubud, kita akan datang ke satu desa kalau mungkin pernah dengar Penglipuran. Nah, mereka buat package seperti itu. Terus kemudian ada MICE. MICE ini mungkin teman-teman masih ingat program Work from Bali. Nah, ini adalah program MICE. Ya, artinya yang grup misalnya mau bikin meeting atau mau rapat gitu kan. Dan juga wedding gitu ya. Wedding di tempat saya kebanyakan orang-orang dari Surabaya maupun Jakarta yang mereka ingin weddingnya itu private gitu, nggak terlalu banyak orang. Nah, mereka membawa rombongan dari Surabaya, kadang-kadang dari Jakarta juga untuk mengadakan weddingnya di sini. Gitu. Tapi sekarang, kalau dulu masih boleh 50 orang, kalau sekarang sudah nggak boleh. Jadi kita harus betul-betul istilahnya memanfaatkan atau paling tidak mengikuti aturan dari pemerintah, terutama dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, yang terakhir ini adalah International Hospitality Market. Ini artinya apa? Ini mereka yang mau kita siapkan nanti pada tanggal 9 Juli besok sebenarnya. Gitu ya. Jadi
kita menunggu, bahkan saya masih ingat teman saya itu berangkat ke Dubai bulan Februari atau Maret gitu ya, mempromokan bahwa teman-teman yang ada di negara-negara Timur Tengah, yuk datang yuk ke Indonesia, ke Bali, kita akan buka loh. Mereka sudah promo tentang rencana buka border tanggal 9 Juli. Karena memang kami letakkan kenapa di fase paling rendah, karena kami juga masih waktu itu belum yakin sebenarnya apakah ini pasti akan dibuka. Tapi yang penting promo dulu deh, kita pasti akan buka. Dan ternyata memang tidak terjadi. Jadi ya untuk sementara fase 1 dan fase 2 ini yang betul-betul kami andalkan pada saat ini. Ya. Terus kemudian reopening. Ya. Seperti apa sih reopening? Mungkin tadi masih ingat lihat video di surga tadi, apa yang terlihat pertama-tama? Gitu kan? Sarung tangan, masker, membersihkan gagang pintu, membersihkan apapun itu yang terkait dengan yang dipegang oleh tangan. Nah, ini artinya apa? Kita semua hotel-hotel ataupun dunia pariwisata sekarang betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Ya, ada beberapa hotel, ya termasuk saya juga yang mendapatkan sertifikat CHSE. Artinya apa? Tidak diragukan lagi cleanliness-nya, health-nya, safety, dan environment-nya. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pariwisata Daerah. Nah, kenapa kita harus punya ini? Apakah ini wajib? Apakah ini gratis? Ya, ini gratis. Dan kenapa harus punya ini kalau bisa? Kalau bisa berarti bukan wajib ya. Karena pasti orang akan bertanya, Pak, kalau menginap di tempatnya Bapak di surga sudah ada sertifikat ini belum? Itu pertama yang ditanyakan. Ya. Nah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru ya. Artinya orang akan memilih tinggal di tempat yang memang sudah ada sertifikatnya. Biasanya di depan-depan di front office atau mungkin di tempat-tempat yang terlihat akan dipasang sign ini. Jadi artinya hotelnya sudah certified ya. Gitu ya. Nah, seperti inilah. Terus kemudian kebiasaan untuk melihat temperatur gitu ya. Terus jaga jarak itu mah sudah semua artinya merupakan standar yang harus kita lakukan di hotel-hotel. Dulu mungkin di sini kursinya ada 3 atau 4. Sekarang cuma 2 gitu ya, dan di sini harus ada tanda silang. Itu yang pertama ya, CHSE. Yang kedua adalah staff di training khusus ya untuk kebiasaan-kebiasaan baru. Artinya apa? Staff harus ngecek apakah hand sanitizer-nya masih ada atau tidak. Kedua, setiap tamu yang datang keluar masuk dicek suhunya. Terus kemudian mengingatkan kepada karyawan yang lain maupun kepada tamu kalau misalnya ada mereka berkumpul, tolong dijaga jarak, gitu ya. Dan aturan-aturan yang baru terkait dengan protokol kesehatan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita melanggar, resiko yang didapat adalah penutupan dari hotel itu sendiri. Dan sudah ada beberapa, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah rearrangement. Jadi meja dan kursi semua diatur. Yang tadinya mungkin orang datang ke restoran itu bisa duduk 50 orang, sekarang cuma maksimal 20. Kalau misalnya di wedding di tempat saya, dulu orang mau datang 100, mau datang 80, itu bebas. Tapi sekarang apabila mereka ingin mengadakan event wedding di tempat saya, itu maksimal cuma boleh 40. Dan 40 itu pun juga artinya kalau terlihat penuh, ya Satgas COVID mungkin akan mengecek karena kita akan memberi pemberitahuan bahwa Pak, di hotel kami akan ada acara wedding, pesertanya sekian banyak, silahkan monggo dicek. Nah, mereka datang, mereka akan melihat. Kalaupun misalnya tamunya banyak, mereka akan minta untuk supaya jaga jarak, atau yang terjadi adalah strategi untuk membuat tamunya datang dalam 2 kali kesempatan. Artinya mungkin jam sekian sampai jam sekian 20 orang, jam sekian sampai jam sekian 20 orang. Nah, kurang lebih seperti begitulah. Jadi kita memang harus betul-betul menerapkan strategi di situasi yang saat ini. Gitu. Jadi saya maupun juga dengan teman-teman yang lain, terutama di beberapa hotel yang bintang 5 ke atas gitu ya, mereka betul-betul menjaga supaya kenapa? Ayolah datang ke tempat saya. Tempat saya itu sudah betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Tempat saya itu sudah bersih. Tempat saya itu sudah. Nah ini yang paling penting ya. Sekarang orang akan menanyakan, Pak karyawannya sudah divaksin belum? Nah, ya ini mungkin juga nanti saya juga nanti akan share ya bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menanyakan persyaratannya selain CV, selain ijazah, Anda sudah divaksin belum? Nah,
Di hotel pun sama. Gitu. Jadi kalau misalnya tamu mau datang, mereka akan bertanya, Pak, karyawannya sudah divaksin belum? Sudah vaksin berapa kali? Gitu ya. Orang akan bilang, Pak, hotel kita sudah CHSE, karyawan kita semuanya sudah divaksin lengkap 2 kali. Itu bisa kelihatan lah dari wajah tamunya atau dari agennya yang mengantar tamunya bahwa oke kalau gitu. Jadi mereka sudah merasa at least paling tidak ya protokol kesehatan tentang vaksin dan juga kebersihan yang memang kita lakukan itu sudah betul-betul sesuai dengan standar. Nah, jadi ingat teman-teman adik-adik semua bahwa kebiasaan-kebiasaan baru ini mau tidak mau nanti pasti akan terjadi. Meskipun belum semua ya, yang saya baru tahu itu ada beberapa di Jakarta perusahaan yang sudah mau menanyakan apa kalau misalnya pada saat interview atau pada saat rekrutmen yang ditanya adalah apakah sudah vaksin. Nah, ya, oke, saya lanjut lagi nih supaya waktunya juga pas ya. Terus kemudian ada perubahan baru gitu. Apa perubahan barunya? Misalnya gini, tamu waktu bertemu dengan tamu itu dibatasi. Ya, dalam arti frekuensinya. Kalau memang bisa lewat telepon atau mungkin juga sekarang sudah nggak tabu lagi, artinya karyawan membagi nomor kontaknya dengan tamu untuk supaya gampang dihubungi. Artinya misalnya tamu ada kebutuhan apa, kita pun juga ada di sini telepon yang direct untuk butler gitu ya, atau mungkin untuk service excellent-nya. Jadi diusahakan frekuensi bertemu dengan tamu langsung itu jangan sering terjadi. Ya, terus kemudian kalau misalnya ada kita pakai misalnya ada yang pakai iPad untuk misalnya mau pesen-pesen untuk di menu di restoran, itu sudah nggak pakai lagi dengan menu-menu yang biasa kita lihat, itu semuanya sudah pakai iPad tab gitu ya, atau produk tertentu supaya mereka bisa memilih langsung di kamarnya. Jadi nggak perlu lagi keluar-keluar. Gitu ya. Kalau bisa usahakan kalau memang tidak perlu jangan keluar dari hotel. Padahal sebenarnya ini kan juga bisa dibilang cukup aneh gitu ya. Kenapa orang datang ke Bali menginap, tentunya mereka ingin datang ke sini, datang ke sana, tapi dengan situasi seperti sekarang kita sendiri juga mengalami hal yang sulit karena sudah banyak tempat yang ditutup sama sekali. Artinya pantai pun ditutup sekarang. Gitu ya. Dan kita tidak artinya tamu sudah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi ya kalau dibilang ngapain ke Bali kalau kita nggak bisa ke pantai, kalau nggak bisa pergi ke pantai. Ya, semuanya serba digital. Ya, segala kalau bisa human touch ini dikurangi frekuensinya. Jadi memang ini harus kita sekarang siapkan untuk dunia pariwisata dalam arti menerapkan perubahan-perubahan yang terkait dengan keamanan dan kesehatan. Gitu ya. Terus kemudian implikasinya apa? Ya pasti kalau sudah implikasi kita sudah ngomongin masalah okupansi. Okupansi itu adalah tingkat hunian. Gitu ya, hotel-hotel kalau misalnya huniannya di atas 20%, 30% pada saat zaman pandemi seperti sekarang bisa dianggap wow. Gitu ya. Wow itu artinya gila ya, masih dalam situasi seperti sekarang kamu masih bisa okupansinya masih dapat 2 digit. Gitu ya, dalam arti berapa okupansimu? 20%, 30%. Di atas 30% itu sudah bisa dibilang amazing gitu ya. Banyak sekali hotel-hotel yang okupansinya itu semuanya single percentage gitu ya. Jadi ya artinya memang ya kita mau mengharapkan apa gitu. Ya, tamu datang ke sini harus PCR. Harus ke Bali ya, harus minimal vaksin pertama. PCR aja kalau boleh saya bilang itu harganya lumayan ya, 750.000 atau 800, sementara tiket ke Bali mungkin dari Surabaya cuma 300, dari Jakarta 500 ya lebih mahal PCR-nya dong ya gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti gini yang artinya membuat jadinya kita tambah terpuruk gitu karena ya orang mau datang ke Bali mikir 2 kali. Jadi ini yang juga kita pertimbangkan sebagai implikasi yang berakibat kepada pertumbuhan laju dari dunia pariwisata. Udah nggak jelas permintaan. Kalau dulu pada sebelum pandemi gitu ya, orang masih telepon, Pak saya mau nginep di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oh nggak bisa penuh. Oke kalau gitu pindahin tanggal sekian tanggal sekian. Sekarang tidak lagi terjadi seperti itu. Orang pasti tahu bahwa oh ini pasti sepi, gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin pernah tahu mungkin di Instagram beberapa promo-promo dari hotel ya, yang tadinya dijual misalnya hotel bintang 4
ngejual kamarnya satu malam misalnya 400, sekarang 1 bulan dijual cuma 3 juta. 1 bulan. Hotel bintang 4 menginap dijual 3 juta, 2,5 juta. Kebayang gitu ya. Karena saking desperate. Saking mereka butuh harus bayar fixed cost. Apa aja Pak Glenn, apa aja fixed cost? Air, listrik, gaji karyawan. Terus kemudian hal-hal lain yang kita harus bayar tiap bulan. Internet. Nah, orang kan kalau misalnya menginap pasti harus butuh wifi. Gitu ya. Ini yang fixed cost ini yang tetap harus dibayar. Bagaimanapun juga. Jadi kalau misalnya mereka mau jual harga hotel sekarang di bawah rata-rata, ya inilah yang bisa saya bilang adalah bagaimana survive dulu. Bagaimana kita bisa menghidupi properti kita dulu. Ya kan? Jadi ini memang tidak bisa kita hindari sama sekali. Ya, artinya apa? Biaya operasional yang keluar tidak sebanding dengan revenue yang kita dapat, atau tamu yang menginap mereka membayar itu pun sekarang sudah nggak seimbang sama sekali. Safety risk-nya seperti apa? Gitu ya. Kalau sudah seperti ini otomatis apa? Saya bersaing dengan hotel di kiri kanan. Tadinya saya sama sekali nggak bersaing. Gitu. Karena hotel di sebelah kiri kanan saya itu adalah mereka hotel bintang 5, gitu ya. Sementara saya villa yang artinya tidak punya bintang. Tapi yang terjadi adalah apa sekarang? Hotel kiri kanan semua melihat, wah ini villanya Pak Glenn kok ramai terus ya. Kemarin kedatangan Atta sama Aurel, mereka bayar atau gratisan ya? Tapi mereka nggak perlu tahu ya, karena saya pikir itu bukan, artinya kita menjaga kode etik profesional dalam arti, saya tidak ngutak-ngutik hotelmu, ya kamu jangan ngutak-ngutik hotel saya. Yang penting adalah kalau kita bersaing secara sehat. Tapi yang terjadi adalah nggak ada yang terjadi sekarang. Artinya kalau misalnya hotelnya Pak Glenn berapa semalam? Misalnya ya, 5 juta, oke. Kalau bisa jual di bawah hotelnya Pak Glenn. Ya kan, otomatis kemudian mereka menurunkan harga. Saya kemudian lihat lagi, waduh, kalau misalnya saya contoh 5 juta misalnya, mereka menurunkan menjadi 4,5 juta. Ya kan. Besoknya saya turunin lagi nih jadi 4 juta. Mereka kan ikut lagi, oke di bawahnya Pak Glenn misalnya 3,5. Ini yang sering terjadi kalau saya lihat. Artinya apa? Hukum rimba yang berjalan. Jadi saya juga artinya tidak bisa melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Karena memang seperti itulah yang terjadi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ekspektasi sekarang ya, kita berbicara masalah ekspektasi. Apa sih ekspektasi dari pemilik hotel, owner maupun saya sebagai seorang general manager terhadap apa? Semuanya, terhadap karyawan, terhadap bagaimana saya merunning hotel ini supaya tetap bisa menghasilkan. Pasti semua ada ekspektasi. Gitu ya. Saya juga pengen punya ekspektasi terhadap karyawan saya. Owner juga pengen ekspektasi bagaimana caranya Pak Glenn supaya bisa survive. Gitu ya. Nah, challenge-nya di sini adalah saya ambil dari pre-opening aja nih. Kalau misalnya saya pre-opening sebuah properti, ya, hampir sama lah mirip. Gitu ya. Antara misalnya ini yang 8% dari kue ini, 8% ini adalah managing expectation. Artinya apa? Owner saya punya ekspektasi Pak Glenn kalau misalnya sebelum pandemi, saya minta Pak Glenn kalau bisa jualannya di atas 60%. Gitu ya. Nah, sekarang apakah owner akan menerapkan target yang sama? Tidak. Kalau dari owner saya tidak, gitu ya. Dia bilang, oke Pak Glenn, yang penting kita masih bisa bayar operation, fixed cost. Ya. Fixed cost itu adalah bagaimana bisa bayar karyawan, bagaimana bisa bayar listrik, bagaimana bisa bayar air, dan kalau bisa tetap kita internet tetap jalan kalau sewaktu-waktu ada tamu. Nah ini kan kita punya owner punya ekspektasi. Gitu. Ini challenge yang saya hadapi ya sebagai seorang general manager. Terus kemudian 20% adalah time pressure. Time pressure-nya adalah, aduh kita ini sudah kayak kemarin waktu Lebaran. Semua tidak boleh keluar, kita mengharapkan orang akan datang ke Bali untuk berlibur. Ya kan? Dan apa yang terjadi, dari beberapa teman saya di pressure sama owner, sama manajemen. Pokoknya saya nggak mau tahu, kalian harus dapat target penjualan untuk supaya tingkat hunian kamar kita meningkat sekian persen. Ini bingung semua GM, mikirnya gimana? Karena mereka melawan bukan dengan artinya yang mereka lawan ini adalah aturan.
gitu ya. Aturan pemerintah di mana orang tidak boleh mudik. Gimana mau mudik ke Bali kalau misalnya dilarang, mereka Bali pun juga artinya kemudian terkena oleh peraturan. Gitu kan. Nah, ini yang menjadi time pressure dari general manager seperti saya. Yang ketiga adalah lack of strategic direction. Ya. Strateginya sebelum pandemi, saya owner punya keinginan akan bangun lagi satu villa. Gitu ya. Sekarang saya ada 2 villa kan, rencananya mau bangun satu villa lagi, terus kemudian mau bangun lagi beach club. Tapi yang terjadi, saya bilang sama beliau bahwa disimpan dulu atau dihemat dulu dengan situasi seperti sekarang. Artinya strategi pengembangan stop. Gitu kan. Nah, terus kemudian yang keempat adalah devise the correct market. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Dulu market saya adalah kebanyakan tamu-tamu dari Eropa Timur, misalnya seperti Rusia, Inggris, ya, dari Eropa Barat. Sekarang udah nggak bisa lagi. Ini 8% ini mungkin bisa sekarang hampir 1% aja. Gitu. Jadi sekarang saya sudah tidak bisa lagi mengharapkan tamu-tamu dari mancanegara. Yang saya harapkan sekarang adalah kebanyakan adalah tamu-tamu dari Jakarta, Surabaya, Bandung, terus ada lagi mungkin juga dari Batam, gitu ya. Nah itu sekarang market domestik, sudah nggak ada lagi istilahnya market mancanegara. Terus kemudian konflik. Nah ini konflik ini biasanya kalau misalnya ownernya itu ini ya. Jadi saya bahasanya gini, saya nggak mau tahu ya antara owner dengan operator. Operator itu misalnya manajemen itu misalnya seperti manajemennya Starwood, terus kemudian ada Marriott, gitu ya, ada Hilton, ada Hyatt dan lain-lain. Konflik karena kenapa? Owner pengen supaya gimana caranya? Ayo dong, saya harus dapat pemasukan dong, saya harus untung dong. Gitu. Tetapi dengan keadaan sekarang masih bisa jalan, hotelnya masih bisa buka, itu sudah untung. Ya, jadi kalau misalnya mengharapkan keuntungan, waduh nggak salah-salah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang owner bilang saya nggak mau tahu, nah itu biasanya yang terjadi adalah konflik. Ya, konfliknya bisa berakibat pada misalnya pemecatan GM, pengurangan tenaga kerja, terus apa lagi? Penutupan yang tadinya misalnya kamarnya 200 ditutup cuma buka 50 ya seperti itu. Itu challenge gitu ya. Terus kemudian apa? Unclear communication. Ya. Kita sekarang menggunakan banyak sekali Zoom, banyak sekali menggunakan platform sosial media untuk berkomunikasi. Ya, beda lah kalau misalnya saya biasanya berdiri untuk maju memberikan kuliah ketemu langsung dengan mahasiswa saya. Ya, ada eye contact di situ. Saya tahu bahwa oh ini mahasiswanya lagi mikirin bukan ke saya ini materi kuliahnya, tapi sedang mikirin jam setelah kuliahnya Pak Glenn saya mau makan di kantin, terus kemudian saya mau ketemu sama pacar saya, itu bisa kelihatan dari mata. Ya kan? Saya jadi dosen sudah hampir kurang lebih sekitar 15 tahun, jadi bisa kelihatan lah mata-matanya, maksudnya matanya yang mengarah kemana gitu, body language-nya kelihatan. Kenapa? Ya karena dulu saya pernah jadi mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya saya memperhatikan profesor saya lagi membawain mata kuliah gitu ya, terus kemudian pikiran saya lagi, aduh mudah-mudahan makanan nasi gorengnya belum habis tuh di kantinnya. Ya, jadi itu kalau misalnya secara fisik artinya offline. Tapi kalau online, saya tidak pernah memaksa mahasiswa saya untuk misalnya, ayo kamu semua harus on kamera. Enggak. Gitu ya. Tapi pada saat nanti kemudian memberikan tugas, nah disitulah nanti baru kelihatan kan mana yang memperhatikan, mana yang enggak. Jadi unclear communication ini sering terjadi. Gitu ya. Artinya penggunaan Zoom ini kadang juga bukan itu aja. Wi-Fi-nya yang nggak stabil, terus kemudian paket datanya habis, waduh itu banyak banget sekarang kendala-kendala seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian license, license itu adalah izin-izin. Ya, banyak sekali, kalau boleh dibilang ini 8% ya, yang kalau yang unclear communication ini 17%. Nah, license ini adalah terkait masalah izin-izin. Gitu kan. Izin-izin ini kan tetap harus kita urus. Ya. Terkait dengan situasi kondisi sekarang, banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Artinya ya udahlah, kamu nggak usah ngurusin izin ini dulu, yang penting hotelmu tetap buka, nanti bayar pajaknya dan lain-lain, PPh-nya jangan lupa ya. Ada seperti begitu. Jadi memang itu adalah sebuah bantuan yang bukan berupa uang, tapi berupa bantuan stimulus yang diberikan kemudahan untuk kita sebagai operator pariwisata atau stakeholder. Ya. Dan yang terakhir 17 ini adalah delayed activity from other parties. Kita bekerja sama dengan misalnya kalau di hotel nih,
tour guide. Kita bekerja sama juga dengan tempat-tempat pariwisata yang lain, misalnya kebun binatang, atau kita dengan taman burung, atau kita dengan pelaku-pelaku pariwisata yang lain. Otomatis kalau misalnya hotelnya nggak ada tamu, ya kita nggak bisa kasih mereka paket untuk bekerja sama dengan pelaku-pelaku hospitality yang lainnya. Kasihan mereka sekarang, kalau boleh dibilang 45% sampai 50% itu pelaku-pelaku itu yang tadinya misalnya jadi tour guide, mereka sekarang jadi tukang bangunan. Can you imagine that? Ya karena nggak ada tamu lagi, Pak. Saya nggak bisa bawain tamu ini keliling. Jadi ya saya kan bisa bahasa Rusia, saya bisa bahasa Mandarin. Biasanya saya akan bawain tamu-tamu yang memang khusus datang dari negara itu. Sekarang nggak ada, ya sudah, saya mau gimana, Pak? Saya harus hidup. Ya paling nggak saya bantuin kalau misalnya ada villa atau ada hotel atau ada bangunan yang butuh tukang bangunan, yang penting saya hidup. So itu implikasi yang terjadi pada saat ini. Gitu ya. Ini challenge saya ini. Karena kenapa? Kadang-kadang karyawan saya juga bilang bahwa Pak, kalau misalnya boleh saya diizinkan mungkin mencari pekerjaan di luar. Saya bilang saya tidak pernah mempermasalahkan selama pada saat tugas kamu harus ada. Untuk mencari tambahan misalnya. Kalau misalnya apalagi bulan kami sempat 7 bulan itu kosong. 6 atau 7 bulan. Sama sekali kosong, tidak ada tamu. Gitu ya. Jadi ya artinya kemudian karyawan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka datang sini paling bersih-bersih, terus kemudian melakukan tugasnya, tapi kebanyakan kalau boleh dibilang ya tidak sama seperti pada saat tamu. Jadi itu adalah hambatan atau challenge yang harus saya hadapi. Oke, nah impact-nya, influence-nya bagaimana terhadap dunia pariwisata pada saat ini? Nah, saya mau cerita sedikit nih soal susah cari kerja di tengah pandemi. Apakah betul Pak seperti itu? Iklan lowongan turun. Kalau dibilang ya, iklan lowongan ini sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin kalau teman-teman nyari di job karir atau di mungkin di website itu semua turun semua. Bisa dibilang orang sudah nggak lagi naruh, perusahaan-perusahaan tidak lagi meletakkan advertising untuk dicari enggak. Sekarang yang digunakan adalah apa? Telegram, WhatsApp group, itu semua. Itu artinya perubahan-perubahan ini yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman atau adik-adik. Jangan hanya bertumpu kepada iklan lowongan yang ada di situs-situs pencari kerja, ya. Tapi bahkan TikTok ini yang saya sampai sekarang masih berupaya untuk mengikuti dalam tanda kutip ketertinggalan saya terhadap perkembangan sosial media ini. TikTok itu bisa dicari, maksudnya orang bisa menawarkan gitu ya, maksudnya lowongan pekerjaan di TikTok. Gitu ya. Saya nggak bisa menampilkan di sini karena itu ada ininya dengan perusahaan. Jadi mungkin kalau teman-teman buka TikTok tinggal aja search keywordnya lowongan pekerjaan, pasti akan keluar semua. Nah, apakah susah Pak cari pekerjaan di tengah pandemi? Saya bilang ya dan tidak. Gitu. Ya-nya susah karena kenapa? Mungkin nggak mau nyari. Ya, tapi kalau dibilang bahwa Pak apakah susah? Tidak juga. Gitu. Jadi biasanya yang terjadi di perhotelan ini adalah friend by friend. Jadi mereka akan bilang saya, Pak Glenn tolong cariin saya ini dong. Pak Glenn tolong cariin itu. Kalau enggak, yang mungkin kalau misalnya teman-teman nanti pengen lihat di LinkedIn saya, gitu ya, saya ada beberapa cantumkan lowongan pekerjaan di situ. Jadi orang-orang sekarang menggunakan platform-platform profesional seperti LinkedIn. Coba kalau misalnya teman-teman punya LinkedIn, gitu ya, itu dimaksimalkan karena bisa dibilang hampir 70% lowongan pekerjaan semua ada di situ. Gitu ya. Jadi coba diperbaiki identitas kita lebih profesional lagi kalau memang niatnya untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi dibilang bahwa resesi ekonomi, ya mungkin kita sedang mengalami resesi ekonomi. Tapi apakah susah cari pekerjaan? Menurut saya enggak. Gitu. Karena saya lihat di LinkedIn tidak pernah, setiap hari saya buka LinkedIn tidak pernah tidak ada lowongan pekerjaan. Selalu ada. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah punya LinkedIn kan biasanya lihat itu ada foto, ya di foto di pojok kanan atas kalau kita buka itu cari yang warnanya ungu, yang tulisannya hiring. Nah, ya itu berarti dia sedang menawarkan lowongan pekerjaan. Coba deh. Nah, nanti saya juga begitu. Kemarin saya juga sedang mencari satu posisi
saya pasang ya logo warna ungu itu, saya buka pagi ya, sore jam 3 itu sudah ada mungkin, padahal saya cuma cari satu kandidat, yang masukin lowongan sudah 100 orang. Itu baru hari itu ya. Begitu terkumpul semua, saya bilang tutup dalam waktu 3 hari, masih aja yang mengirimkan. Jadi ini adalah sebuah strategi lagi. Dibilang bahwa daya tawar pekerja turun, menurut saya tidak. Ya, penduduk bekerja dalam arti misalnya 24,3 juta mengalami pengurangan jam kerja, ya. Dulu jam kerja misalnya dari jam 8 sampai jam sekian. Nah sekarang kebanyakan work from home kan. Ya. Artinya apa? Kita bisa bekerja dari rumah. Sewaktu-waktu ditelepon sama bos, ayo meeting dulu sebentar lewat Zoom, nyalain, baru kemudian masak. Mungkin kita sedang lagi masak, gitu ya, atau lagi mau mandi, tiba-tiba dipanggil untuk meeting. Itu artinya kebebasan yang diberikan di dalam kita melakukan pekerjaan. Pokoknya yang penting harus siap on call atau siap on Zoom. Gitu ya. Nah, tapi dibilangin mengalami pengurangan jam kerja, iya. Karena kenapa? Di rumah kita tidak bisa fokus 8 jam untuk bekerja. Yakinlah. Gitu kan, apalagi mungkin yang sudah berkeluarga pasti akan sama anak, sama suami, sama istri, atau mungkin nanti misalnya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, sudah nonton TV atau nonton drakor atau nonton apa segala macam, tiba-tiba WhatsApp berbunyi, telepon berbunyi, ayo sekarang meeting. Jadi jam kerjanya sudah nggak lagi murni jam bekerja. Gitu. Ya, terus kemudian pengangguran, dibilang banyak pengangguran, ya. Ya, pengangguran itu ada pengangguran semu dan pengangguran nyata. Pengangguran semu itu adalah apa? Mereka yang dirumahkan tanpa gaji. Ada, ya, banyak yang terjadi di Bali. Gitu ya. Pengangguran nyata adalah mereka yang sama sekali tidak punya pekerjaan atau terkena PHK. Nah, itu memang kondisi yang memang sekarang bisa dibilang sebagai akibat banyaknya dari kondisi pandemi pada saat ini, karena banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang tidak mampu untuk beroperasi selama masih ada COVID ini, gitu kan. Terutama misalnya dari sektor pariwisata sudah pasti ya. Transportasi, nah ini ya, transportasi ini juga kan sekarang bisa dibilang orang mau bepergian naik pesawat diperketat, gitu ya. Harus kalau ke Bali harus punya vaksin 1 kali minimal, atau kalau dan juga PCR. Nah, jadi otomatis yang tadinya mungkin ya, contoh salah satu maskapai penerbangan terbang ke Bali 1 hari bisa 5-6 kali, sekarang 1 kali, 1 atau 2 kali maksimal. Gitu ya. Jadi ya otomatis itu akan membuat pengangguran pramugari, pramugara, petugas tiket, terus kemudian petugas di bandara, itu semua pasti akan terimbas daripada itu. Gitu ya. Pak, kalau misalnya mereka digaji full atau tidak, tergantung perusahaannya. Ada yang ya udah kamu tak rumahkan tapi sorry nggak saya gaji, padahal statusnya masih karyawan kontrak. Gitu. Ya, apakah ini sah menurut hukum? Kalau dibilang sah menurut hukum sih tidak, gitu ya. Karena kenapa? Seharusnya orang kalau misalnya belum di PHK ya harus tetap digaji kan. Tapi bagaimana mau menggaji kalau tidak ada pemasukan sama sekali? Nah ini yang mungkin masih menjadi dilema pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan gitu ya. Ada BLT, terus kemudian untuk pelaku UMKM, gitu ya. Di Bali juga ada di beberapa tempat pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten untuk dibagikan di tiap-tiap kecamatan atau kelurahan. Jadi karyawan saya juga mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, kalau dibilang peluang kerja di tengah pandemi masih ada, saya bilang tetap positif masih ada. Susah cari kerja, ya kalau nggak nyari. Tapi kalau nyari, saya pikir enggak. Ya. Lanjut sekarang, tetap produktif seperti apa, Pak? Ya, makanya tadi yang saya bilang kan, artinya kita sekarang segala sesuatunya semua pakai online, gitu ya. Nah, tapi yang pasti terjadi adalah kita dari pihak perusahaan mengharapkan supaya kita tetap produktif. Tapi kalau kita online, biasanya apa sih yang terjadi? Ya satu, kurang pengawasan. Ya iyalah karena kerja di rumah, work from home, siapa yang bisa mengawasi bahwa kamu akan tetap tetap di depan laptop? Pasti ada yang tiduran dulu, pasti ada yang makan dulu, pasti ada yang masak dulu. Nggak ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Kalau dulu kan di kantor ada yang ngawasi. Jangan lupa ya, kamu jangan ketiduran di kantornya. Sekarang nggak ada yang ngawasin.
Ya, yang mengawasi adalah diri kita sendiri. Ya, terus terjadi sering miskomunikasi yang tadi saya bilang. Ya, miskomunikasi itu terjadi apa? Karena sudah nggak fokus. Bekerja di rumah dengan bekerja di kantor itu beda. Gitu ya. Jadi suasana kerja dengan suasana di rumah itu yang jelas pasti suasana di rumah akan bawaannya pinginnya ya itu tadilah gitu ya, melakukan hal-hal ya yang sesuai dengan di rumah gitu, beda pada saat di kantor. Ya. Terus masalah keamanan data, sekarang kita semuanya by online. Gitu ya. Bank-bank sendiri juga sekarang kalau bisa semuanya pakai online banking. Gitu. Jadi apa artinya? Kita akan lebih banyak menggunakan penggunaan itu dengan terkait juga dengan internet kita, terus kemudian data keamanan kita, belanjanya sekarang, apalagi belanja online. Nah ini yang kemudian banyak dibilang bahwa dikarenakan situasi COVID seperti sekarang akan ada implikasinya akan lebih besar. Sekarang kalau mungkin teman-teman masih ingat juga kejadian kemarin yang di mana data bocor ya, data pribadi dari sekian banyak masyarakat Indonesia bocor, dijual di dark web. Nah, itu akibat dari ini, gitu, masalah keamanan data. Yang terjadi adalah banyak distraksi. Ya, iya pastilah kalau banyak distraksi. Saat kita bekerja ini dari rumah, terus tiba-tiba, loh kok masakan saya gosong, nah, berhenti dulu. Benerin itu hal-hal yang tidak akan bisa kita dapatkan pada saat kita di kantor, ya kan? Lagi bekerja, tiba-tiba anak kita yang kecil ngomong, Pak, aku pengen ini Pak, tolong beli di luar Pak, misalnya begitu. Kalau di kantor nggak mungkin seperti begitu gitu kan. Nah, ini makanya saya bilang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita harus bagaimanapun juga melatih diri sendiri untuk tetap produktif dimanapun kita berada, mau di kantor kayak mau di rumah kayak. Tapi memang situasinya seperti sekarang membiasakan hal-hal yang tidak pernah kita kan tadi saya bilang how to survive change. Kita survive di rumah bisa gitu, tapi fokus belum tentu. Ya, oke. Ini yang terakhir yang mau ingin saya bagi sama teman-teman semua, yaitu saya dari Dubai gitu ya. Saya sama sekali tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang GM karena memang tidak ada cita-cita saya untuk menjadi seorang GM. Gitu. Saya hanya berpikir gimana caranya supaya saya lulus, terus kemudian saya jadi dosen, terus kemudian saya jadi trainer. Karena itu memang passion. Gitu ya. Passion saya adalah di dunia training, di dunia mengajar. Nah, oleh karena itu, saya berharap sih sama teman-teman semua di sini bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian semua percaya. Nah, kata-kata ini yang saya selalu pegang di saat saya masih meniti karir gitu ya, dari lifeguard. Terus saya sempat jadi security juga, terus saya sempat jadi waiter, ya, waiter yang bawain piring-piring itu, bersihin meja, bersihin tempat puntung rokok, saya pernah. Gitu ya. Terus saya waktu itu mikir gini, saya yang penting jadi trainer itu sudah cukup. Gitu ya. Saya nggak kepingin jadi apa-apa gitu, karena memang training itu adalah dunia saya. Tapi di saat satu momen saya menemukan kata-kata ini, saya bilang, mungkin juga ya saya menjadi seorang manajer ya, suatu saat. Tapi apakah saya mungkin? Dia bilang, sudahlah, kemana nanti karir membawa saya, yang penting saya percaya dulu deh. Gitu. Nah, kata-kata ini kan bilang, believe you can and you are halfway there. Artinya apa? Percaya aja dulu. Gitu. Nah, sisanya itu adalah bagaimana kamu berusaha dan bagaimana kamu berdoa. Gitu kan? Believe you can and you are halfway there. Artinya apa? Sudah setengah jalan loh kalau percaya. Jadi kalau sudah percaya dulu, saya percaya ini bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang GM. Amin. 50% sudah nyampe di tengah jalan. 50%-nya lagi, ya berusaha dan juga berdoa. Gitu. Ini yang saya pegang, gitu ya. Jadi kemanapun perjalanan karir saya membawa, saya juga bilang, wah, suatu saat kalau misalnya saya kerja di dunia perhotelan, at least paling tidak saya juga tetap harus mengajar ya, karena bagaimanapun juga saya dapat beasiswa untuk ke Dubai itu tujuannya kan untuk jadi dosen. Kan? Nah, saya juga tetap mengajar gitu, meskipun mengajarnya masih belum jadi dosen tetap gitu ya. Saya mengajar di beberapa kampus, tetapi saya komitmen. Gitu. Komitmen artinya pekerjaan saya selesai, tugas yang diberikan kepada saya untuk mengajar juga selesai. Itu kan karena ada beberapa, saya juga harus tetap menulis jurnal, saya juga harus tetap
membuat kalau kebetulan memang background saya di konflik Timur Tengah itu kan yang sering terjadi adalah konflik yang barusan ini adalah tentang Palestina dan Israel sendiri. Itu tetap saya pelajari, artinya saya tidak meninggalkan itu karena bagaimanapun juga itu adalah basic education saya. Nah, kalau di hotel ya saya dapatkan seperti ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya teman-teman atau adik percaya. Siapapun yang mau itu sekolah di perhotelan atau yang mungkin non perhotelan misalnya di HI. Saya kan background saya HI nih, atau di politik atau di ekonomi. Kalau kalian percaya, kalian bisa pasti jadi. Ya, karena kenapa? Saya percaya bahwa kalau saya bisa, pasti adik-adik atau teman-teman juga bisa. Wong saya makan nasi kok, gitu ya, bukan makan besi atau makan gimana gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Asal itu tadi gitu ya, saya mungkin nggak beda jauh lah. Saya berdoa juga, berharap ya gitu ya. Jadi nggak hanya mimpi tok gitu. Mimpi boleh, tapi bagaimana caranya supaya mewujudkan mimpi. Ya, jadi jangan lupa tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya kita mau percaya. Oke. Nah, itu email saya, ada Instagram saya, ada nomor telepon saya kalau misalnya mau nanya soal masalah perhotelan, saya persilahkan, silahkan diskusi, silahkan apapun itu. Saya akan senang sekali membantu karena saya juga banyak sekali teman adik-adik mahasiswa saya bukan yang dari perhotelan, bahkan juga dari jurusan lain. Saya kebetulan juga mengajar di jurusan arsitek, gitu ya, di Universitas Multimedia Nusantara. Nah itu kan artinya apa gitu? Bahwa segala ilmu itu adalah universal. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya Pak Glenn belajar hotel kok bisa ya karena memang saya pengen belajar tentang hotel. Mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman dan adik-adik semua. Jadi jangan terlalu banyak teori juga kalau memang mau ada yang ditanyain. Ya, jadi langsung aja. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan Ibu Lina, Mbak Ratna, dan Mbak Salsa. Saya tutup dulu pemaparan saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai dengan detik ini.